Selamat siang anak-anak. Ya, baik, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, biar kita dimudahkan segala urusan, kemudian untuk mempermudah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ibu akan mengabsen untuk kehadiran dari kalian. Barangkali ada teman kalian ada yang tidak hadir di hari ini. Siapa yang tidak hadir di hari ini? Agenda Serina. Kemana keterangannya? Acara keluarga, baik. Agenda. Kemudian ada lagi? Zahra Laila. Keterangannya? Sakit. Oh, baik. Oke, ada lagi? Cukup. Anak-anak di sini nanti kita akan belajar tentang rimpang. Sebelum belajar, Ibu bertanya dulu dengan kalian. Tapi kok sepertinya lemes semua ya? Biar kita termotivasi hari ini gitu ya. Kita buat yel-yel dulu, yel-yel seperti biasa. Baik, boleh dipimpin? Siapa mau mimpin? Yahya atau Rizky? Rizky, ya. Bisa. Hebat. Semangat melayani Indonesia. Baik, semangat semuanya hari ini. Baik, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang tanaman obat. Nanti fokus kepada rimpang. Jadi, apakah hari ini kalian membawa rimpang? Bawa. Baik, rimpang bawa semua. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman obat? Ada yang tahu? Tanaman obat? Belum tahu. Baik, apa saja tanaman yang bisa digunakan untuk obat alternatif? Jahe, kencur, temulawak, kunyit. Ya, biasanya ibu-ibu kalian itu menggunakan jahe itu untuk apa? Selain bumbu masak, bisa pengobatan. Minuman. Biasanya dipercaya untuk apa? Meredakan batuk. Kemudian hari ini Ibu akan memberikan kalian materi di mana kalian nanti bisa melihatnya dari PowerPoint berikut. Tanaman obat fokusnya adalah pada rimpang atau rimpang itu rhizoma kalau bahasa Latinnya ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada waktu siang hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang Simplicia. Simplicia itu nanti kita fokus ke rimpang-rimpang. Rimpang-rimpang yang kita sebutkan dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik mampu untuk pembelajaran di siang hari ini. Alatnya kita bisa menggunakan internet, kemudian yang sudah terkoneksi dengan wifi, kemudian juga nanti ada jaringan listrik, kemudian apakah kalian membawa HP hari ini? Baik, nanti ada beberapa literasi yang bisa kita ambil dari HP, kemudian ada buku yang bisa digunakan, di sini ada buku ajar farmakognosi, kalian sudah punya? Di bawah bukunya hari ini? Baik. Kemudian literatur yang lainnya kalian bisa gunakan Farmakope Indonesia edisi 4. Ada yang bawa? Ya, nanti kita bisa berbarengan belajarnya. Kemudian ada Google dan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Kemudian model pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menggunakan pendekatan cooperative learning. Ada yang tahu cooperative learning? Belum? Ya, jadi cooperative learning kemudian nanti modelnya team game turnamen, yaitu kita nanti belajarnya melalui sistem diskusi. Diskusi di mana satu kelompok kecil itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Dan dalam kelompok tersebut itu heterogen. Maksudnya di sini terdiri dari
berbagai macam suku, jadi tidak sukuisme ya. Kita nanti untuk model TGT-nya selain diskusi berbarengan dengan tim kalian, kita nanti belajarnya bisa saling mengisi dan maksudnya saling memberikan informasi. Kemudian kita pecahkan masalah yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Setelah itu capaian pembelajaran yaitu peserta didik ya, ada. Nah, di sini nanti kita fokus ke rizoma. Untuk di rizoma atau rimpang, yaitu suatu batang yang seluruhnya berada di permukaan tanah. Maksudnya modifikasi dari batang. Kalau kalian perhatikan, jadi gini, hari ini Ibu membawa tanaman laos, di mana dalam satu tanaman ini masih dalam kategori kerabatnya, keluarganya dari empon-empon atau rimpang. Dalam rimpang di sini ada batang atau kita kenal dengan kaulis. Kemudian ada daun yang kita kenal dengan folium. Kemudian modifikasi dari batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah inilah yang dinamakan dengan rimpang. Nah, di rimpang itu juga nanti ada akar atau kita kenal dengan radik, kalau bahasa Latinnya itu radik. Nah, di sini akar ini nanti atau rimpang yang kita gunakan sebagai bumbu masak atau bisa sebagai obat tradisional, dia nanti akan mengalami pertumbuhan bisa berasal dari buku-bukunya. Buku-buku itu ruas-ruasnya yang menjalar kemudian akan membentuk tunas yang baru, kemudian juga bisa membentuk akar yang baru. Nah, bedanya rimpang dengan umbi-umbian, karena kan sama ya, yang ada itu kan biasanya dia tumbuh di bawah tanah. Jadi kalau rimpang itu banyaknya isinya minyak atsiri, kemudian juga ada alkaloid yang bisa berfungsi untuk pengobatan. Kemudian kalau ada umbi-umbian itu contohnya di sini Ibu membawa ada umbi kentang. Nah, umbi kentang itu juga dia berasal dari bawah tanah, tetapi umbi-umbian jenis ini adalah modifikasi dari batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah, namun dia memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga sebagai cadangan makanan. Di sini ada beberapa contoh rimpang yang sering digunakan dalam keseharian. Jadi biasanya digunakan untuk bumbu masak, itu seperti itu. Walaupun nanti juga akan digunakan untuk pengobatan. Mungkin barangkali di antara kalian ada yang pernah melihat namun bingung cara membedakannya, itu seperti itu. Kalau dari dilihat gambar, yang pertama itu ada kunyit, kemudian sebelahnya ini ada jahe, bukan kencur. Nah, ternyata masih ya, enggak apa-apa. Ternyata masih sering terbolak-balik membedakan. Kemudian di sini ada kencur. Kemudian nanti ada temulawak. Nah, itu dia, masih sering bingung membedakan antara kunyit dan temulawak. Kemudian di sini ada laos ya. Kalau laos sudah sering, bukan temulawak, laos. Nah, baik. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian bentuk untuk timnya, tim diskusi. Di situ sudah ada tautan yang sudah Ibu share juga di grup kelas kalian. Itu bisa kalian gunakan sebagai referensi mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan. Baik, ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Silakan nanti buka linknya berikut untuk membantu kalian dalam pengerjaan LKPD. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Silakan diatur posisi diskusinya. Silakan. Agak diberi jeda biar kawannya tidak terlalu dekat. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, di mana nanti kalian bisa mengisinya. Nanti silakan dilihat instruksi cara pengisiannya ya. Untuk rimpangnya silakan dikumpulkan dalam satu kelompok. Silakan dikerjakan sesuai
Jadi nanti dalam mengerjakan LKPD tersebut, Ibu berikan waktu 30 menit mulai dari sekarang. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Apakah rimpangnya sudah sesuai ya? Boleh, boleh. Ya silakan. Gimana? Baik. Jadi gini anak-anak, boleh diperhatikan sebentar. Di situ soal nomor 2, 3, kemudian 4 dan 5 ya. Nah itu saling berkesinambungan. Jadi boleh yang pertama kalian urutkan dulu. Satu itu yang apa, kemudian sama nanti bawahnya untuk zat berkhasiat yang nomor 1 itu berarti punyanya Simplicia yang nomor 1. Jadi secara berurutan ya. Sembari kalian lihat identifikasi apakah benar yang kalian pegang itu adalah Simplicia atau rimpang tersebut. Apakah rimpangnya sudah sesuai ya? Boleh, boleh. Sembari diidentifikasi ya, aromanya seperti apa, teksturnya seperti apa. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan yang ada di buku referensi. Ini loh yang namanya Laos atau jahe dan sebagainya. Ya, bisa membedakan antara yang dipegang itu apa namanya? Temulawak. Temulawak atau kunyit? Oh, temulawak. Oke, udah bisa berarti. Kalau yang dipegang kali ini apa? Jahe.
Biasanya sering menggunakan jahe untuk apa di rumah? Minuman herbal. Oke. Kalau ini dipegang ini apa namanya? Temulawak. Pernah menggunakan temulawak? Belum. Belum pernah. Laos. Kalau di rumah kalian punya tanaman apa di rumah? Laos ada, kencur ada, jahe. Kemudian kunyit. Temulawak nggak punya. Oke. Tapi temulawak itu pernah menggunakan tidak? Belum. Pernah pakai kosmetik temulawak? Ada kan skincare dari temulawak? Apakah itu? Coba didiskusikan. Terbuat dari itu tidak ya? Kenapa bisa temulawak? Terus nanti coba ditanya kawan-kawannya, didiskusikan. Ini apa? Nanti lainnya menjawab bergantian. Ini apa? Kemudian kalian cek dengan LKPD kalian. Ini bahasa Latinnya apa? Kemudian kegunaannya apa? Silakan didiskusikan. Ya. Biar nanti kalian jago dalam meramu obat-obatan dari bahan alam. Yang ini sudah bisa membedakan? Sudah. Jadi tebak-tebakan dengan temannya. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah ketemu di dapur nggak tahu yang namanya laos apa, kunyit apa, ya nggak taunya ngambil kunyit, temunya temulawak, kan rasanya pahit nanti rasa masakan. Ya, boleh Rizky nanti identifikasi yang ini, bantu yang kunyit, apa kencur. Ya. Dilihat teksturnya, baunya, warnanya. Itu untuk melihat identifikasi lebih jelas lagi. Biasanya buat masakan apa? Oh, seblak taunya. Selain itu? Bumbu, pecel. Terus? Buat? Masak pindang. Selain itu? Pakai apa lagi? Nah, masa pakai tempe gitu? Pakai itu? Bukannya cuma pakai bawang putih, ketumbar, sudah sama garam. Kuning suka berarti pakai.
Nah, silakan. Misalnya kita haid itu kan kita minum jamu kunyit asam. Mm-mm. Itu sebenarnya buat apa sih, Bu? Ya, kunyit asam itu biasa sering dipakai untuk meredakan nyeri di perut. Jadi kalau efek dari kunyit ini kan dia dingin. Apalagi kalau kita sedang haid gitu ya, dysmenorrhea. Biasanya rasanya apa rasanya? Ya, asam-asam Bukan. Dysmenorrhea itu rasanya apa? Sakit nyeri haid itu biasanya gimana? kayak mules, kayaknya Mules, pegal, apalagi? Ya, itu sangat bagus. Jadi bisa membantu meredakan. Namun tidak hanya dari kunyit saja, nanti bisa dikombin dengan yang lainnya. Campur madu, campur daun sirih. Kemudian iya, jadi daun sirih itu kan juga untuk membunuh bakteri. Harapannya biar nanti ketika haidnya itu lancar dan tidak rasa sakitnya itu bisa berkurang dan bisa membunuh bakteri-bakteri yang merugikan. Itu seperti itu. Ya, next silahkan didiskusikan yang lain. Jadi dilihat untuk anak-anak semuanya, tolong benar-benar diperhatikan karena minggu depan kita sudah belajar di rimpang yang berbeda. Hari ini benar-benar kalian pahami rimpang yang sudah ada di depan kalian. Minggu depan Ibu tambahkan rimpang yang baru biar kalian nanti identifikasinya tidak saling keliru. Benar-benar harus diperhatikan. Silakan dilanjut. Jika sudah, silakan dirapikan mejanya, kemudian rapikan rimpangnya. Setelah itu kalian atur posisi seperti semula. Nah, ini nanti akan ada permainan yang bisa kita ikuti bersama, ya semuanya. Ya, itu tadi kalian sudah mendiskusikan bersama teman kalian tentang macam-macam rimpang pada hari ini. Di mana rimpang-rimpang itu nanti akan kalian sering temui dalam pembuatan obat tradisional. Atau teknik mengikuti permainan ini adalah di depan Ibu akan menggunakan peraga yaitu rimpang. Nah, kalian nanti silakan menyebutkan sesuai dengan instruksi Ibu. Ibu nanti mau bertanyanya apa? Apakah pertanyaannya? Silakan disimak baik-baik. Ini akan langsung Ibu beri skor untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Maaf. Oke, baik. Perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan rimpang? Rimpang adalah batang yang menjalar adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah atau di dalam tanah. Oke. Fatimah skor 1. Apa kegunaan dari rimpang berikut ini? Antiposmodika sama kolagoga. Sama kolagoga. Baik, skor lagi untuk Fatimah. Pemenangnya adalah Fatimah. Silakan Fatimah maju ke depan. Di sini ada souvenir cantik untuk Fatimah. Ya, selamat Fatimah ya. Dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini, apa respon kalian? Senang, sedih, bahagia, atau bingung? Senang, bahagia sekali. Di sini untuk kegiatan diskusi sudah, kemudian kita ada game dan ada penghargaan atau suatu gimmick atau hadiah itu juga sudah diberikan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, di sini kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita ambil dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya bagaimana? Bedakan rimpangnya, mengetahui khasiatnya, kemudian mengetahui rasanya, terus bentuknya, baunya, warnanya, ya. Nah, membedakan antara rimpang dan umbi. Rimpang tadi, rimpang. Nah, kalau umbi mengandung zat karbohidrat dan pati. Kemudian ada
kita akan melanjutkan dengan post test. Post test silahkan dikeluarkan Android kalian. Di situ sudah Ibu share link untuk mengerjakan post test. Nah, silahkan diisi di Google Form. Untuk Google Form, silahkan langsung diisikan dari pertanyaan yang ada di Google Form. Di situ ada link untuk Google Form yang harus kalian isi untuk melihat seberapa jauh kalian memahami tentang materi pada siang hari ini. Berapa siswa yang sudah mengerjakan? Sudah selesai? Sudah dikirim? Baik, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang rimpang yang baru. Jadi di buku diklat kalian itu, di tab kalian sudah ada rimpang selanjutnya, itu ada temu kiring, kemudian ada dringo, kemudian nanti ada rimpang tanah. Terima kasih atas kerjasama dari kita semuanya dalam berdiskusi, memberikan masukan, memberikan pengetahuan, berbagi pengetahuan tentang pembuatan atau penggunaan dari obat-obat tradisional pada hari ini. Kemudian kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, karena ini sudah jam terakhir, kita doa. Kemudian setelah ini kita beres-beres untuk pulang, gitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Iya, sama-sama Bu. You